bukan Kemulis, tapi saya mengucapkan terima kasih. Tanpa kehadiran saudara-saudara, apa yang saya perjuangkan demi cinta akan sia-sia belaka. Disinilah saya dapat merasakan betapa besar rasa persaudaraan di antara kita. Berasa besar, betapa besar semangat dan harapan serta keinginan kita untuk bangun dan bangkit lebih baik, menuju keadaan yang lebih baik pula, juga untuk kesejahteraan kita bersama. Saudara-saudaraku, sebagaimana sudah diketahui, untuk apa naat ini didirikan? Saya tidak tahu naat itu sebelumnya. Setelah saya berjumpa sama Kiai Mukhlis, sama beliau, rasa hati kayak tergugah, kayak tertarik. Monggo ya, siap, saya siap untuk menjembatani. Dan demi Allah dan Rasulullah, saya tidak tujuan apa-apa. Yang ada itu hanyalah cinta. Karena dari dulu semenjak saya di pesantren, bahkan abah saya mengajarkan tentang cinta, bagaimana cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada aulia Allah, cinta kepada Sunan Bonang Songo, cinta kepada Syaikhul Khatib. Dan apa yang saya lakukan itulah buah dari cinta yang ditanamkan oleh orang tua saya kepada saya. Nah, berangkat dari cinta itu pula lah siang hari ini kita berkumpul. Dan mungkin kalau tidak ada naat, kita tidak akan tahu bahwa kita ini masih ada, terah sambung menyambung satu sama lain. Betul begitu ya. Oleh karena itulah saya berapa juga diskusi, mohon maaf ketua gedung. Naat ini tadi ketua panitia bilang apa? Nyambung tulang pisah, balung pisah. Betul. Selama ini tulang-tulang ini ibarat tulang tetap terpisah, berserakan di mana-mana. Kita tidak tahu ada di mana. Maka dengan dia berdirinya naat ini, akhirnya tulang itu kita dikumpulkan. Sekali lagi, demi Allah, demi Rasulullah, saya yakin ini Allah yang mendirikan naat ini. Kita hanya manifestasi dan sebuah kerja perbuatan Allah. Sebagaimana Allah sendiri yang menyampaikan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, dari sinilah wahai saudara-saudaraku, saya kemarin diskusi sama Gus Walid, sama Kiai Abdul sama beliaunya juga, sama Kiai Mukhlis. Balung yang pisah ini sudah terkumpul saat ini. Tapi masih banyak lagi balung-balung yang di luaran yang belum bisa dikumpulkan saat ini. Tapi insya Allah suatu saat nanti pasti akan kumpul. Baiklah, sedikit saya akan berikan suatu gambaran. Tidak keberatan? Sedikit panjang. Lanjut. Ini ibarat tulang sudah terkumpul. Kalau tulang hanya dikumpulkan, apa manfaatnya? Apa gunanya? Tulang-tulang dikumpulkan. Nah, tulang dikumpulkan supaya membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita rakit satu-satu, mana yang namanya tulang kaki, mana tulang tangan, mana tulang leher, mana tulang jari. Yuk kita padukan satu sama lain, sehingga terbentuklah yang namanya kerangka. Betul? Dari tulang menjadi kerangka. Nah, kerangka ini tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau cuma kerangka tanpa kita ikat antara satu ruas dengan ruas yang lainnya. Apa ikatnya itu? Nah, ini yang perlu kita cari. Apa yang jadi uratnya? Satu, solidaritas, loyalitas, dan saling memiliki satu sama lain. Inilah ikatan kita. Betul. Kalau kita sudah saling memiliki, kita akan semakin kuat. Nah, jadi yang mengikat tulang-tulang ini, yang menjadi urat tulang ini sehingga bergerak, sehingga terwujud menjadi satu kerangka adalah satu. Kita harus ingat bersama-sama. Adalah solidaritas. Terus loyalitas. Yang ketiga adalah saling memiliki. Ketika ini sudah ada, maka kerangka ini terbentuk menjadi kerangka. Tapi kalau cuma kerangka, apa kata lain? Malah ditakutin, mak boleh tengkorak berjalan. Betul kan itu? Tengkorak masih tengkorak. Kerangkanya harus ada daging. Apa dagingnya? Kita ini sebelum saya tahu bahwa kita masih satu, ada tetes darah yang menyambung. Kita adalah para pecinta Wali Songo. Nah, para muhibbin Wali Songo itulah yang harus menjadi daging dari kerangka itu sendiri.
Betul? Betul? Kita jadi kerangka harus menjadi daging. Pertanyaannya, bagaimana cara melekatkan daging itu kepada kerangka? Saya berpikir, apa ya Allah? Kau yang mengilhami ini semua. Alhamdulillah semalam saya dapat petunjuk serat. Oh, ini yang harus kita lakukan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi harus ada. Ketika daging sudah ada, betul-betullah yang namanya tubuh. Tubuh dikatakan hidup ketika ada ruh. Betul. Begitu ada ruhnya, hidup itu tubuh sudah. Nah, apa yang harus menjadi ruh daripada naat itu sendiri? Adalah cinta. Orang suami istri kalau tidak ada cinta, tidak hidup itu. Apanya? Ada suatu makhluk Allah ciptakan itu yang aneh tapi nyata. Apa makhluk itu? Hidup tanpa ruh, mati tanpa ajal. Si kecil kita tuh hidup tapi tidak punya ruh. Kalau dipegang bernafas juga nut-nut. Betul. Mati gak takut, gak punya aja, gak pakai sakratul maut. Tahu-tahu lemes saja. Apa itu? Saya juga nggak tahu. Setuju? Yang lebih tahu tuh saya lanjut. Betul. Butuh yang namanya ruh. Apa yang harus menjadi ruh daripada naat adalah cinta. Satu sama lain kita harus mencurahkan segala kecintaan kita terhadap naat ini. Dan jangan ada iri. Kenapa? Kalau kita sudah ada cinta, ketika kita bisa memberi uang kepada istri kita, senang rasa hati kita. Sekalipun uang yang kita kerja banting tulang dikasihkan kepada istri, sama istri buat beli gelang, beli kalung, senang rasa hati kita. Tidak ada rasa iri. Kok selesai saya yang capek, enak-enakan dia pakai kalungnya. Tidak ada. Kenapa? Karena ada cinta di dalam itu. Nah, saya ingin ruh daripada naat ini adalah cinta. Sepakat? Sepakat. Nah, ini bisa dijadikan ini nanti. Cinta. Cinta itu kalau saya singkat, bukan cerita indah tapi tak abadi. Tidak. Cinta adalah C. Curahan ikhlas. C. Curahan ikhlas. N itu niat. T terhadap A itu adalah Allah. Ikhlas. Curahan ikhlas dan niat terhadap Allah. Itulah yang namanya cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul? Oke, sudah. Ruhnya adalah cinta. Nah, ketika ada ruh, itu butuh jiwa. Ketika tubuh ada ruhnya, tapi tidak ada cintanya, maka dikatakan dia tidur. Orang tidur itu ada jasad dan ada ruh, tapi nggak ada jiwanya. Makanya udah dikentutin dia tidak pengaruh. Lagi mangap dikentutin. Kira-kira merasakan nggak? Dimarah-marahin merasa nggak? Dihina merasa nggak? Nggak merasa karena nggak ada jiwanya. Ketika ada jiwa, disitulah baru kita merasakan. Dicubit kita sakit, betul? Inilah yang saya harap. Semoga dalam naat ini jiwa daripada naat itu adalah apa? Ruhnya sudah ada. Jiwanya apa? Harus ada betul. Apa kira-kira jiwanya? Nah, cinta sudah sebagai ruh. Jiwanya apa? Jiwa kita adalah rasa memiliki yang disertai dengan pengorbanan. Ketika cinta sudah penuh dengan pengorbanan, maka hiduplah yang namanya cinta itu. Jadi jiwa daripada cinta kita adalah rela berkorban. Setuju kira-kira? Setuju. Setuju? Termasuk panjenengan ini. Kalau tidak ada jiwanya, tidak nyampe sampai di sini. Ada cinta, saya cinta, tapi tidak ada jiwa. Maka 1000 alasan akan diberikan untuk tidak hadir di tempat ini. Tapi ketika jiwanya hidup, tidak ada alasan untuk saya tidak datang di tempat ini. Itulah cinta. Itulah pengorban. Nah, setuju? Oke. Lalu bagaimana cara melekatkan daging para muhibin itu?
saya sudah punya rencana, Kiai. Kita buka nanti kantor-kantor cabang di setiap tempat-tempat ziarah khususnya umat Islam. Lalu setelah kita buat yang namanya stiker, setiap para pengunjung Wali Songo kita datangin, kita bimbing mereka. Ada sesuatu souvenir yang kita berikan kepada mereka, entah satu gelas air, entah hanya satu potong makanan. Di sini kita kenalkan bahwa di sini ada Naat. Gimana, saudara? Ini untuk melekatkan para muhibin. Maaf, yang mengenalkan iye dikatakan Habib itu siapa? Para sesepuh kita. Kenapa bisa berkembang dan besar? Karena ada para muhibin. Para kiai bisa besar karena ada para muhibin. Nah, kita sudah punya para muhibin. Tinggal bagaimana kita melekatkan daging kepada Naat, kerangka Naat itu sendiri. Maka butuh yang namanya jiwa pengorbanan itu tadi. Kita tidak perlu bikin kantor, kita bisa sewa, betul nggak? Harus ada pengurus yang dari situ kan kantor Naat, sehingga orang akan tahu. Lalu kita catat, ketua rombongannya kita catat, nomor kontaknya kita catat. Berapa kali dalam setahun dia membawa rombongan, berapa banyak rombongan yang hadir. Untuk apa? Setelah ini terbentuk, setiap tahun kita jadikan rutin Khor Syabdul Qadir Jailani dan Khor Sunan Wali Songo. Jadi Khor Akbar. Siapa yang kita undang? Bukan hanya dari pengurus anggota Naat, para muhibin itu kita undang. Minimal ada bis, walaupun satu, sisanya dia akan cari sendiri. Ada bentuk wujud pengorbanan kita, baru Naat akan menjadi besar. Setelah kita besar, mungkin silakan kapan supaya kita diakui, kita undang nanti presiden. Tapi mungkin berupa bemo undang presiden kan menjatuhkan. Tapi kalau sudah jadi seperti kayak mulai apa, perahu pesiar, kapal pesiar, siapapun kita undang, kita tidak akan menjatuhkan derajat orang yang kita undang. Setuju kira-kira? Nah, untuk itu saya butuh koordinasi, khususnya yang di bidang ekonomi. Kehadiran Naat ini jangan justru membuat kita susah, justru membuat kita bangkit. Bukan hanya bangkit semangatnya, tapi bangkit pula ekonominya. Setuju? Saya pernah ngomong, kita bisa bikin satu perusahaan Naat misalnya, PT Naat. Siapa pegang sahamnya? Seluruh anggota Naat. Selesai. Wow, keren. Berarti begitu masuk Naat mendadak jadi gaya. Kenapa? Komisaris semua. Walaupun yang dijalankan cuma 10.000. air minum. Kita bisa bikin produk air minum Naat. Betul? Di mana tempat Wali Songo kita ada di situ. Tapi pertama kenalkan bahwa kita ada. Karena saya nggak mau coba ada RB ya. Ada yang kan saya katakan ada RA. Kita jangan cuma ada Roberto ini, ada kita jangan cuma berdiri memanjangkan barisan. Jangan pula kita duduk hanya meramaikan tepuk tangan, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita ini ada, bukan hanya berdiri memanjangkan barisan, duduk meramaikan tepuk tangan. Setuju? Untuk ke situ butuh yang namanya pengorbanan, butuh jiwa yang dapat menghidupkan. Pengorbanan tidak akan bisa kita lakukan tanpa ada cinta yang kita miliki. Setuju ya? Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin itulah dulu kita sudah punya daging. Nah, daging ini tidak ada yang mudah. Betul gitu ya? Ada daging. Daging-daging ini harus kita tempelkan, melekat kepada tulang-tulang yang pisah yang sudah jadi kerangka ini, yang disebut dengan Naat. Kita sudah punya itu, sangat punya. Setiap tahun, setiap bulan selalu ada rombongan-rombongan Wali Songo. Kenapa tidak cegat mereka? Mereka adalah tamu-tamu kita. Jadilah kita tuan rumah yang menyambut kehadiran mereka dengan lapang dada dan cinta. Baru kita akan ada menjadi bagian mereka. Buatlah kita ada di hati mereka, dan mereka pun ada di hati kita. Buat kita ada dalam perjuangan mereka, maka mereka pun akan ada dalam perjuangan kita. Kenapa? Kita adalah 1000 tapi satu adalah 1000.
Pak, ibaratnya 1000 tapi satu tapi 1000, satu dalam banyak, banyak dalam satu. Setuju gitu? Nah, siapa kita? Siapa kita? Naat. Siapa kita? Naat. Siapa Naat? Indonesia. Siapa Naat? Indonesia. Siapa Naat? Indonesia. Indonesia. Ini. Alhamdulillah pada hari ini saudara-saudaraku, rupanya alam pun turut merestui apa yang kita jalankan pada siang hari ini. Panas tapi tidak panas, mendung tapi tak hujan. Coba kita renungkan, kita iya ya. Ini apa pakai bakar dupa? Tidak. Semua sudah diatur sama yang Maha Mengatur. Dan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya harap apa yang telah kita kerjakan pada siang hari ini adalah satu awal ya untuk terus kita bergerak, terus kita berjuang untuk hakikatnya, untuk Indonesia. Betul betul. Kenapa kita hidup di Indonesia? Kubur atau minal iman. Dan jangan kita berseberangan dengan pemerintah. Kita harus sinergi dengan pemerintah. Karena kita bagian dari Indonesia. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kalau saya bilang hidup Naat, Hidup. pro kayak ini di sini luar biasa. Supaya apa? Jadi luar biasa benar. Karena ucapan itu akan menjadi doa. Nah, saya punya yel-yel pro hidup. Jangan mana deh, pro luar biasa. Akhirnya tengah malam kayak gitu, malaikat kaget, ada apa? Apa yang luar biasa? Jangan mana deh, lapor. Ya Allah, itu malam-malam luar biasa. Ya udah bikin aja luar biasa. Makanya jangan malaikat itu luar biasa. Dan hujan tak bergerak. Coba lihat kalian ngaji, ada nggak yang bergerak? Coba saya orang Jawa Timur. Kalau pengajian tambah malam itu biasanya tambah salam nggak ya? Mau buat ada ngikut yang lain. Nah, alhamdulillah itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, ya muhlisin, saya demi Allah, demi Rasulullah, saudaraku, ketika kesolehin itu telepon, Kiai panjenengan ini saja nunggu di sana, saya merebes diri air mata saya. Kenapa dia Allah? Itu hamba-hambamu yang kau pilih ya Allah. Coba saya bisa membayangkan kayak nungguin bis. Kalau bisa nanti harus punya bis sendiri, perusahaan Naat, betul nggak ya? Setuju nggak kalau Naat nanti punya perusahaan? Pemegang sahamnya adalah seluruh Anggota Naat. Nah, ini bagian dari ya kita bikin dari yang kecil dulu ya. Misalnya air minum, nggak perlu bikin pabrik. Naat nanti ada di Madura, Naat ada di setiap kabupaten. Dan ini akan menjadi menghidupkan ekonomi Naat yang ada di kabupaten itu sendiri. Caranya gimana? Maklurlah di tempat yang ada itu. Nah, ini pembicaraan ini jangan di-share kemana-mana. Ini rahasia kita. Biar gak dicontek sama tetangga sebelah. Akhirnya ketinggalan. Kenapa?